Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini, mahasiswa semester 4 dengan NIM 20200200033 dari program studi keuangan dan perbankan di Bank Mulia Dharma Pratama Palembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen perkreditan sebagai memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen perkreditan. Apa aja sih yang perlu kita ketahui? Yang pertama, pengertian manajemen kredit. Kedua, sejarah singkat perkreditan. Ketiga, fungsi kredit. Keempat, unsur-unsur kredit. Kelima, jenis-jenis kredit. Dan yang terakhir, kredit sindikasi. Apa sih itu manajemen? Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan terhadap sumber daya yang ada agar mencapai target secara efektif dan efisien. Sedangkan fungsi manajemen itu sendiri adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Henry Fayol, Perancis, tahun 1925. Yang kedua, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut James A. F. Stoner, New York, tahun 1935. Dan yang terakhir, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, menurut Mulayu SP Hasibuan tahun 2000. Selanjutnya, apa sih itu kredit? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 11, perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian kredit yang mencantumkan jangka waktu pengembalian pinjaman, tingkat bunga, pihak yang bertindak atau berkomparisi. Pihak yang berkomparisi dalam perjanjian kredit yaitu kreditur dan debitur. Debitur sendiri adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan kreditur adalah bank atau lembaga pembiayaan yang menyalurkan kredit. Jadi, apa sih itu manajemen kredit? Manajemen kredit atau manajemen perkreditan merupakan proses mengintegrasikan antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian atau kebijakan prosedur, pemberian atau analisa kredit, administrasi kredit, dan pemantauan penyelamatan kredit. Sedangkan menurut Irham Fahmi tahun 2014, manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya. Adapun tujuan dari manajemen kredit yaitu mendapatkan penghasilan yang tinggi bagi perusahaan atau bank dengan mengeliminir tingkat kredit macet sekaligus menjaga keamanan nasabah penyimpan. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2008, tujuan manajemen kredit adalah mencari keuntungan dalam bentuk bunga dan membantu usaha nasabah. Selanjutnya, sejarah singkat perkreditan, yang mana kata kredit berasal dari kata kreder dari bahasa Yunani yang artinya adalah kepercayaan. Kredit pertama kali diperkenalkan pada masa Yunani dan Romawi kuno. Pada masa 500 sebelum Masehi telah ada bengkel profesional di Yunani yang disebut Greek Temple. Pada masa perekonomian barter menimbulkan berbagai kesulitan dalam hal menukarkan barang-barang. Membawa barang berharga ke tempat berbeda menimbulkan bahaya baik dalam perjalanan darat maupun laut. Akhirnya muncullah pembiayaan yang dikenal dengan seallons, yaitu pembiayaan yang diberikan seseorang kapitalis kepada seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi risiko. Jika
perjalanan sukses kreditor mendapatkan kembali uangnya ditambah bonus 20-30%. Namun jika gagal, misalnya kapal tenggelam, si kapitalis kehilangan seluruh modalnya. Tezel, Rifai 2013. Kredit juga diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman pada abad 19 tahun 1846 sampai dengan 1847. Ia mendirikan Hetzdorfer Credit Union berdasarkan prinsip azas swadaya, azas setia kawan atau solidaritas dan azas pendidik. Selanjutnya ada fungsi kredit. 1. Meningkatkan daya guna uang. 2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 3. Meningkatkan daya guna barang. 4. Meningkatkan peredaran barang. 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 6. Meningkatkan kegairahan berusaha. 7. Meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya adalah unsur-unsur kredit menurut Ismail tahun 2013. Yang pertama, kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Kedua, debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Ketiga, kepercayaan adalah debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan meyakini dan mempercayai bahwa pihak peminjam akan membayar angsuran tepat waktu. Keempat, perjanjian adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan antara bank atau kreditur dengan pihak peminjam atau debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua pihak yang berkomparisi. Yang kelima ada risiko kredit, yaitu kemungkinan kerugian yang akan ditimbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Keenam, jangka waktu, yaitu periode waktu yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Ketujuh, balas jasa, yaitu imbalan berupa bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditor atas fasilitas kredit yang dinikmatinya. Selanjutnya adalah jenis kredit menurut Ismail tahun 2010. Yang pertama, kredit dilihat dari tujuan penggunaan. 2. Kredit dilihat dari jangka waktunya. 3. Kredit dilihat dari cara penarikannya. Keempat, kredit dilihat dari sektor usaha. Kelima, kredit dilihat dari segi jaminan. Keenam, kredit dilihat dari jumlahnya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah 1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama kredit investasi, yaitu kredit pengadaan barang-barang modal atau aktiva tetap jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kedua, kredit modal kerja, yaitu kebutuhan modal kerja dalam jangka pendek. Ketiga, kredit konsumtif, yaitu kredit untuk keperluan pribadi bukan untuk usaha. Selanjutnya, kredit dilihat dari jangka waktunya, yang mana dibagi menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Selanjutnya adalah kredit dilihat dari cara penarikannya, yang mana dibagi menjadi 1. Kredit sekaligus dengan upload kredit, yaitu dicairkan sekaligus sesuai plafon kredit. Kedua, kredit bertahap, yaitu pencairan disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan debitur. Ketiga, kredit rekening koran, yaitu penyediaan dana melalui pemindah bukuan ke dalam rekening giro nasabah dengan penarikan melalui cek, bilet giro, atau surat pemindahan buku lainnya. Selanjutnya yang keempat, ada kredit dilihat dari sektor usaha, yang mana dibagi menjadi sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, sektor jasa, dan sektor perumahan. Yang kelima ada kredit dilihat dari segi jaminan, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Yang keenam, kredit dilihat dari jumlahnya, yang mana dibagi menjadi 3. Yang pertama kredit UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, yaitu kredit yang diberikan pada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Yang kedua kredit UKM, batasan kredit yang diberikan adalah 50 juta sampai dengan 350 juta. Misalnya kredit untuk koperasi, perdagangan kecil, toko kecil, grosir, dan lain-lain. Kredit korporasi debitur besar korporasi dengan data keuangan yang lebih lengkap, administrasi yang lebih baik, dan struktur modal yang kuat. Selanjutnya ada jenis kredit berdasarkan jaminan dan kualitas menurut Fahmi Irham tahun 2014, yaitu 1. Jenis kredit berdasarkan jaminan, dibagi menjadi kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang kepemilikan dananya dari bank dan debitur menjamin risiko yang akan timbul nantinya. Kredit ini terdiri atas 1. Jaminan kebendaan yang bersifat tangible, yaitu benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kedua, jaminan perseorangan, yaitu kredit yang jaminannya berasal dari seseorang atau badan yang bertanggung jawab atas pelunasan kredit jika macet. 3. Jaminan bentuk komersial paper atau surat berharga seperti saham atau stok obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Kedua, kredit
tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dan atas dasar kepercayaan saja karena debitur dinilai mampu mengendalikan pinjaman. Yang kedua ada jenis kredit berdasarkan kualitas, yang mana dibagi menjadi dua. Yang pertama kredit performing, yaitu kredit kualitas lancar dan kredit kualitas perhatian khusus. Yang kedua kredit non-performing, yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet. Selanjutnya ada kredit sindikasi. Menurut Fahmi Irham tahun 2014. Yang pertama kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan atau bunga dan provisi atau komisi sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi menurut pedoman akuntansi perbankan Indonesia. Yang kedua, kredit sindikasi dilakukan apabila suatu bank mengalami kendala atau ketidakmampuan dalam menyediakan sejumlah besar dana permohonan kredit yang diajukan nasabah dan nasabah dinilai mampu atau layak untuk menerima kredit tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri kredit sindikasi. Yang kesatu, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Ketiga, hanya ada satu dokumentasi yang menjadi pegangan bank peserta. Dan yang terakhir, kerjasama diadministrasikan oleh satu agen. Selanjutnya ada keterlibatan bank dalam kredit sindikasi menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI tahun 2001. Yang pertama ada arranger, yaitu bank yang mensponsori atau memfasilitasi terbentuknya bank sindikasi. Yang kedua ada agent, yaitu bank yang bertindak sebagai pemimpin kelompok bank peserta sindikasi atau disebut bank induk. Yang ketiga ada participant, yaitu bank yang ikut serta dalam mendanai pemberian kredit sindikasi tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya tentang manajemen perkreditan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.